Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para peserta kajian akbar Masjid Al-Irsyad pagi hari ini. Semoga ini merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah, merupakan bagian dari upaya kita untuk menjaga keimanan kita agar terus ada, kemudian menjaga nikmat yang diberikan kepada kita agar bisa menambah nikmat-nikmat yang lain. Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat yang kadang banyak orang terpedaya sehingga melupakannya. Melupakan dalam artian tidak menjaga sehat tersebut sehingga menjadi sakit atau bahkan tidak optimal dalam beribadah. Baik, dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung dalam kajian akbar Masjid Al-Irsyad di pagi hari ini, insya Allah bersama dengan Dr. Zaidul Akbar yang nanti akan terhubung dengan kami yang saat ini saya berada di studio Masjid Al-Irsyad Surabaya, sedangkan Dr. Zaidul di studio Masjid Al-Irsyad Depok. Baik, kita ucapkan juga terima kasih dulu untuk seluruh penyelenggara acara di pagi hari ini. Tentunya yang pertama Masjid Al-Irsyad Surabaya, kemudian ada Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF, dan juga Khalif, serta pengawal generasi Qurani. Dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zaidul Akbar yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kesekian kalinya di kajian akbar Masjid Al-Irsyad. Tema kita adalah menjaga kesehatan, berarti tanda syukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sapa Dr. Zaidul. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa Dr. Zaidul dengan kondisi sehat dan segar pagi ini, insyaallah dokter ya. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini karena juga sudah ditunggu dokter kajiannya, dan juga nanti di setelah materi dari Dr. Zaidul, Bapak Ibu peserta juga boleh silahkan bertanya ya, baik melalui fitur Q&A ataupun komentar di YouTube Masjid Al-Irsyad pagi hari ini. Kami persilahkan Dr. Zaidul. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan. Jadi bagi seorang mukmin, maka hari-hari kita adalah hari-hari yang terus-menerus adalah hari-hari yang penuh kebaikan. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Karena Allah yang meniupkan, Allah yang memberikan kebahagiaan atau ketenangan kepada hati kita itu, dan bukan apapun atau bukan siapapun atau bukan materi apapun yang bisa memberikan kebahagiaan tadi. Dan kebahagiaan atau mungkin hal-hal tersebut yang harusnya menjadi perhatian kita semua Bapak sekalian, karena kalau kita bicara tentang amal ibadah dan lain-lainnya, kalau hati kita mungkin tidak tenang, tidak mampu merasakan karena Allah, maka dia akan sekedar menjadi amalan atau mungkin aktivitas fisik, tapi tidak mampu menjadi aktivitas ruhiyah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita hari ini untuk merasakan kebesaran, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala atas tubuh kita yang sangat amat sempurna ini, yang dengan itulah kita akan terus menatap wajah Allah dimanapun sambil mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang kita tahu hari ini ya, bahwa di salah satu negara di Eropa, itu di Perancis, ada penghinaan terhadap manusia yang sangat kita cintai, bahkan lebih dari kita sendiri ini. Dan kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga siapapun yang menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan makar-makar mereka dan Allah balas mereka dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah, dan semoga juga Allah melimpahkan laknat untuk mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam.
Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah jazakumullah khair atas undangan atau mungkin ya undangan yang kesekian kalinya dari Majelis Al-Irsyad atau Masjid Al-Irsyad Surabaya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah mulai sedikit banyak diterapkan ya, karena nanti kita akan bahas hal-hal yang lain juga yang mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menggali lebih banyak lagi khazanah-khazanah keilmuan dalam agama kita yang mulia ini, termasuk dalam hal kesehatan. Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan sebagai suatu nikmat ya, atau kita mungkin menjadikan itu sebagai rasa syukur, kita harus memahami dulu bahwa sebenarnya tubuh manusia atau tubuh kita ini dijadikan Allah, atau mungkin kita membaginya lah menjadi 3 hal ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan ya, kesehatan secara sesuai Islam ya, maka kita akan mendapatkan 3 poin penting atau 3 hal penting di situ. Yang pertama, sehat secara fisik ya, atau as-sihhatu jasad ya. Jadi as-sihhatu jasad, jadi sehat secara jasad. Kemudian yang kedua, kalau kita nanti bicara, insya Allah kita akan bahas ya, sehat secara jasad itu seperti apa. Kemudian nanti yang kedua yaitu as-sihhatu ruhiyah, sehat secara ruh ya, sehat secara ruh. Dan yang ketiga adalah sehat secara, mungkin bahasa kita mental, psikologis, atau mungkin kalau bahasa agama as-sihhatu nafsiyah. Jadi sehat secara nafsunya itu sehat gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ketiga hal tadi ya, kalau terangkum dengan sempurna ya, itu kita menyebutnya dalam Islam adalah sehat walafiat ya, sehat walafiat. Jadi sehat itu bermakna atau mungkin kesehatan secara fisik, tapi afiatnya adalah sifatnya ruh ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, sehingga nanti kita akan paham bahwa sesungguhnya bagi seorang mukmin itu kesehatan itu bukan cuman sekedar kesehatan jasad, bukan cuma sekedar kesehatan fisik ya, tapi dia yang justru malah jauh lebih penting adalah kesehatan yang menjadi esensi dari tubuh kita itu, yaitu ruh itu sendiri ya, ruh. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita membahasakan di sini mungkin jasad kita ini sebenarnya dia terpenjara dalam ruh gitu kan. Terpenjara dalam ruh. Jasad kita terpenjara dalam ruh. Ruhnya alamnya beda, jasad itu alamnya beda. Ya, sehingga kebahagiaannya jasad itu tidak akan sama dengan kebahagiaannya ruh. Nah, nanti kita akan bahas satu demi satu, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Sehingga kalau nanti bicaranya pada konteks kita bicara tentang kesehatan secara umum atau sehat walafiat itu, maka di situ ada 2 poin penting. Ya, poin penting adalah sehat itu sendiri sebagai substansi fisiknya atau hal fisiknya, dan afiatnya sebagai substansi ataupun kesehatan ruhiyahnya. Ya, kesehatan ruhiyahnya. Jadi kalau sudah memahami itu, maka kita akan bisa menerapkan ya pola-pola apa yang kita bisa katakanlah kerjakan dalam menwujudkan kesehatan yang paripurna tadi ya. Kesehatan yang menjadikan seseorang itu atau membawa kepada kesehatan. Jadi kalau sehat walafiat itu kalau bahasa kita sederhananya adalah sehat yang membawa kepada ketaatan. Ya. Dan semua ya ketaatan kepada Allah itu pasti akan bermuara atau mungkin berujung pada kebahagiaan atas diri seseorang. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan ya, atau mungkin dalam Al-Quran ya, tadi saya jelaskan bahwa kesehatan itu membawa atau mengantarkan kita, atau sehat walafiat itu kesehatan yang mengantarkan kita pada ketaatan. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa perannya manusia itu atau fungsinya manusia itu diturunkan atau mungkin dijadikan, diciptakan Allah di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk melakukan ketaatan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau dia bersyukur dengan nikmat itu ya, seperti yang kita sering baca dalam surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Maka sempurnalah kebahagiaan atau mungkin kesehatan dia tadi. Jadi poin dasar atau poin utamanya adalah kesehatan itu
mengantarkan seseorang kepada kesehatan. Nah, situ nanti kita harus paham atau pahami dulu yang konsepnya bahwa ternyata kesehatan itu kita juga menjaga kekuatan tubuh kita, menjaga kekuatan fisik kita, menjaga kekuatan ruhiyah kita, ya, menjaga kekuatan atau menjaga hawa nafsu kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memelihara diri dari gangguan-gangguan. Jadi itu poin keduanya yang kita perlukan untuk melakukan atau menjaga kesehatan tadi. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah menghilangkan sumber-sumber kerusakan. Jadi 3 poinnya, yaitu menjaga kekuatan, kemudian memelihara diri dari gangguan-gangguan, ya, yang bisa melemahkan 2 hal tadi, dan menghilangkan sumber-sumber kerusakan. Maka sering saya sampaikan, mungkin selama ini kan saya sering menyampaikan tentang jangan makan ini atau kurangi makan ini segala macam. Itu bagian dari itu semua. Ya, bagian dari 3 poin penting dalam hal kesehatan tadi, Bapak sekalian. Jadi menjaga kekuatan dengan cara apa, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Demikian juga kalau nanti kita membahas tentang penyakit, Bapak Ibu sekalian, maka penyakit itu harus dipahami dulu. Jadi penyakit itu nanti harus kita pahami dulu sebagai satu keadaan di mana tubuhnya tidak seimbang, itu aja dulu. Ya, jadi kalau kita membahas tentang penyakit, maka yang ada dalam benak kita bahwa tubuh itu dalam keadaan tidak seimbang. Baik penyakit yang sifatnya fisik atau penyakit yang sifatnya ruhiyah tadi. Ya, jadi baik penyakit yang sifatnya fisik atau penyakit yang sifatnya ruhiyah. Maka nanti ya, kalau kita bicara ruhnya tadi atau kita bicara tentang sakit tadi itu, maka poinnya ya, atau mungkin fisik lemah fisik itu dulu, maka poinnya itu nanti bisa ketakseimbangan itu ya bisa muncul karena kekurangan atau kelebihan materi, ya, kekurangan atau kelebihan materi atau ketakseimbangan karena sifat atau unsur tertentu seperti panas, dingin, lembab, kering seperti itu. Nah itu Bapak Ibu pahami saja ya, sehingga nanti kita paham kenapa dalam keadaan kita berpuasa gitu kan, Nabi kita SAW menganjurkan atau menyarankan atau mungkin beliau mencontohkan makan kurma. Ya, karena kurma merupakan salah satu sumber tenaga. Ya, tadi kalau kita bahas tadi ya, supaya tubuhnya terjaga kekuatannya. Ya. Atau juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ya, memberikan keringanan kepada orang-orang yang sedang safar atau musafir untuk tidak berpuasa, untuk menjaga kekuatan badannya, untuk tetap menjaga kekuatan badannya. Nah, maka dari sini kita mulai paham bahwa urusan kesehatan itu bukan urusan yang simple ya. Dia bukan urusan yang sederhana, dia bukan cuma urusan yang tidak perlu kita perhatikan. Karena Nabi kita SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa mohonlah kepada Allah kesehatan atau keselamatan. Ya, sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Itu pesan Nabi kita SAW. Maka dalam doa atau mungkin zikir pagi kita, biasa kan kita baca tuh, ya. Biasa kita baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Situ kan ada doanya tuh. Atau mungkin kita baca juga Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya. Jadi dalam hadis yang lain ya, Nabi juga menyebutkan bahwa seorang yang bertakwa itu boleh-boleh saja mereka kaya, tapi baginya kesehatan lebih baik daripada kekayaan, dan ketahuilah ketenangan jiwa itu lebih baik daripada ketenangan atau kenikmatan apapun. Nah, kita akan bahas yang poin pertama, Bapak sekalian. Bagaimana kita bersyukur dengan tadi kan ada 3 kesehatan itu, ruhiyah itu. Nah, tadi sempat saya jelaskan kalau kita bicara tentang ruh, maka kesehatan atau kebahagiaan ruh itu tidak akan sama dengan kesehatan atau kebahagiaan jasad. Nggak bisa sama dia. Ya. Karena memang begitulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa kesehatan atau mungkin ruh itu memang nggak sama. Ya. Bahkan memang kita nggak dijelaskan panjang lebar tentang ruh ini. Ya. Karena memang
Yas'alunaka 'anir ruh, ya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, maka Allah mengatakan pada mereka ya tidak kami beritahukan kecuali sedikit tentang ruh. Nah, sehingga salah satu ulama besar yang menyebut atau membuat buku tentang ruh yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu dalam bukunya banyak sekali menceritakan tentang ruh ya. Bagaimana ruh itu, bagaimana jiwa itu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang ya mungkin keselamatan atau kebahagiaan atau kesehatan dari ruh itu, maka tadi saya sampaikan di awal bahwa dia tidak akan sama dengan kebahagiaan atau keselamatan atau kesehatan dengan jasad, nggak bisa. Dan jasad kita ini terpenjara dalam ruh. Ya, jasad kita ini makanya orang yang mati kan jasadnya selesai, tapi ruhnya kan tetap hidup. Ya, Allah jaga dan Allah letakkan di alam lain gitu, alam ruhnya mereka. Ya. Nah pertanyaannya, jadi kalau bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat atau menjaga kesehatan ruh tadi? Jawabannya adalah mengembalikan konsep-konsep penyehatan katakanlah ruh tadi itu kepada pemiliknya itu Allah dengan cara ruh itu bisa bahagia, bisa sehat tanda kutip gitu kan kalau seandainya dia sering bercengkrama dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dulu. Ruh itu bisa sehat, ruh itu bisa bahagia, ruh itu bisa tenang, dia bisa merasakan dan membuat akhirnya kan kalau gini, kalau ruhnya sudah sehat, maka jasadnya akan mengikuti saja sebenarnya. Bayangkan betapa banyak sahabat-sahabat yang dulu ketika mereka berperang ya dengan ruh yang luar biasa, keimanan, ketauhidan mereka, tapi badannya ada yang tertusuk, tertombak, terpanah, tersayat, tapi mereka masih bisa bergerak. Kenapa? Karena kekuatan ruh yang mampu menggerakkan jasad tadi. Ruhnya itu sangat-sangat sehat. Ya, ruhnya sangat-sangat sehat. Ya, jadi di situ Bapak sekalian pesannya atau cara kita menjaga si ruh tadi adalah dengan memperbanyak ruh tersebut ya bercengkrama, berdekatan dengan Allah dengan macam-macam kebaikan, ketaatan termasuk mungkin doa, khususnya Al-Quran. Ya, sehingga ruh itu menjadi ruh yang sehat. Ruh yang sehat, ruh yang mampu katakanlah membawa jasadnya itu kepada kebaikan-kebaikan. Ruh yang mampu mengajak jasadnya itu menuju hal-hal yang diperintahkan atau disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau sudah memahami konsep ruh ini Bapak sekalian, dan ruh itu makanannya tidak sama dengan makanan jasad. Itu sebabnya para ulama-ulama zaman dulu kita tahu mereka lebih senang untuk tidak banyak makan. Ya, lebih senang untuk tidak banyak makan. Kenapa? Karena memang ruh itu lebih suka dalam keadaan atau mungkin raga kita ya sukanya makan gitu kan, karena ada nafsu di situ. Ya, tapi ruh kita Bapak sekalian dia tidak suka makan. Bukan tidak suka makan sih, tapi dia lebih memilih untuk tidak terlalu banyak makan. Karena ternyata ketika ruhnya lemah, imannya lemah, yang kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat iman itu bisa lemah. Ada beberapa hal yang membuat iman itu bisa lemah. Contohnya atau mungkin apa saja misalkan hati atau iman ya. Terlalu sering bergaul, terlalu sering bicara yang tidak bermanfaat, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, kemudian bergantung pada selain Allah, kemudian berlebihan dalam pandangan-pandangan tidak penting ya, dan terlalu banyak bicara. Ada kira-kira 7 poin penting yang menyebabkan iman bahkan hati atau ruh itu lemah. Nah makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama zaman dulu ya menjaga kesehatan ruh itu ya justru malah jauh lebih mereka pentingkan ya atau hati ya daripada urusan jasad. Ya, yang ini sekarang kan kebalik. Jadi kebaliknya itu seperti apa Bapak sekalian ya tadi. Justru malah jasadnya yang jauh lebih kita pikirkan. Jadi kalau Anda lihat di depan ini gitu kan, ini Masya Allah kan semua sehat loh. Ada kubis, ada
wortel, ada brokoli, ada jambu, ada apel, ya, ada paprika, ada minyak zaitun, ada madu, ada cengkeh, segala macam, ada kacang, ada kurma. Ruh kita tidak memerlukan ini. Yang dia perlukan adalah bagaimana dia diberi makanan. Ya, dengan cara apa? Bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa seseorang, kebaikan seseorang, ya. Itu jauh dia lebih butuhkan daripada ini. Bahkan kalau ini, katakanlah anggaplah ini satu piring makanan yang sehat, Bapak sekalian. Dan ada satu piring lagi yang isinya katakanlah adalah misalkan ini ilustrasi saja adalah puasa, maka dia lebih memilih ruh ini untuk puasa daripada makan ini. Begitu. Maka sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa sebenarnya konsep kesehatan dalam Islam itu ya memang ya sesuai dengan apa yang Nabi kita SAW jelaskan. Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, kalau baik dia baik, kalau dia baik semua, kalau dia rusak semua. Hal-hal seperti ini katakanlah, apakah bisa menimbulkan mudarat? Jelas bisa. Kalau apa? Kalau berlebihan. Yang pertama itu level paling rendahnya. Ya, tapi kalau naik lagi ke atas, ini kan toib, katakanlah toib. Tapi kalau naik lagi ke atas, ini bisa menimbulkan masalah ke badan seseorang. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya barang-barang atau produk baik dan toib seperti ini dibeli dengan harta yang tidak halal, jadi masalah buat tubuhnya. Menimbulkan kecemasan, menimbulkan was-was, menimbulkan ketakutan. Ya, Masya Allah kan. Padahal fisik loh, dia makan. Banyak orang kayak begitu sekalian. Sudah pakai, katakanlah di zaman sekarang ini ya, udah pakai masker, udah pakai APD, udah pakai hand sanitizer, tapi kok nggak tenang juga. Masalahnya bukan di fisiknya, masalahnya ada pada ruhnya, masalahnya ada pada hatinya yang di situ tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan, Allah tidak menurunkan ketenangan di situ. Kenapa? Lihat tadi, ada penyakitnya kan? Penyakitnya bahwa dia tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tetap perlu ikhtiar, betul. Pakat. Ya, cuma masalahnya kalau bergantung semua ya kepada di luar Allah, atau mungkin seorang itu menggantungkan sesuatu di luar Allah, maka bersiap-siaplah untuk kesulitan dalam hidupnya. Maka salah satu nasihat Nabi kita SAW kepada Ibnu Abbas adalah ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Mintalah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Mintalah sesuatu kepada Allah. Apapun urusanmu itu mintalah. Itu sebagai cara kita Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ruh tadi. Ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya, kita bicara tentang manusia secara umum, ada sehat walafiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam perkataan beliau ya. Jadi kebahagiaan atau kebaikan seorang hamba di dunia dan akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan iman dan afiah. Iman itu ya menjauhkan seseorang dari siksa akhirat. Dan afiah itu menjauhkan seseorang dari penyakit dunia. Di situ nanti dibagi dua lagi tuh, ada tubuh, ada hatinya. Ya, penyakit dunia. Jadi afiah itu kita memang, jadi kalau dibilang memakan makanan yang baik seperti ini, yang toib dan halal seperti ini, tidak berlima seperti ini, bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan bagian atau rasa syukur pastinya untuk menjaga dua hal tadi, ya, menjaga iman dan menjaga juga ruh kita, ya, hati kita terjaga dengan tidak berlebihan, dengan makan yang cukup, gitu ya. Lalu sekarang kenapa ini menjadi hal yang patut kita patut kita cermati ya. Saya kadang-kadang sedih. Kenapa sedih sekarang? Masya Allah ya, begitu banyaknya orang-orang yang makan suka-sukanya aja kayak sekarang gitu ya. Dalam kondisi wabah seperti ini, sebenarnya salah satu solusi yang kita bisa ambil, ayolah makan sehat, ayolah minum sehat. Tapi kebiasaan makan dan minum mereka dengan sebelum katakanlah pandemi atau wabah ini nggak jauh beda gitu loh. Kita tahu yang mana sehat, mana yang tidak sehat, atau katakanlah kurang sehat gitu, kita tahu. Ya, tapi Masya Allah nggak banyak berubah. Kenapa? Ya mungkin belum digerakkan oleh Allah untuk ke sana. Ya, belum digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan dalam bentuk menjaga kesehatan tadi belum. Ya, katakanlah mungkin bahasa itunya belum diberi hidayah.
Masya Allah. Ada yang katakan ini mahal lah segala macam. Padahal apa mahalnya hidup sehat itu? Ya. Kunyit yang katakanlah kayak begini yang kita beli di pasar di daerah Surabaya, Jogja, Semarang, atau mungkin Jakarta 10.000 juga dapat banyak. Ketika kunyit misalkan nih kunyit ketemu madu kayak begini, itu udah jadi powerful katakanlah tanda kutip antibiotik buat badan kita. Masya Allah kan. Jadi kunyit ketemu madu. Nah itu resep, itu mungkin bisa di-share nanti ya. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga kekuatan badan kita mungkin bisa dengan mengkonsumsi kunyit dan madu tadi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi mengatakan bahwa hal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah SWT tentang kenikmatan-kenikmatan ya di hari kiamat kelak ialah Allah mengatakan, Allah berfirman ya, mengatakan pada mereka, bukankah kami telah berikan kepada kalian kesehatan dan kami berikan air murni yang sejuk. Jadi nikmat kesehatan itu ya yang kita baca dalam surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fi alam yaj'al kaidahum fi talwa arsalan tarmihim bijan. Bukan. Ada lupa saya, subhanallah. Ada satu ayat yang di situ Allah mempertanyakan tentang nikmat kesehatan tadi sekalian. Ya, sudah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa, tapi kok malah tidak dimanfaatkan. Ya, sudah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan. Dan bumi yang Allah ciptakan ini sudah begitu luas. Jadi kalau Anda lihat di sini nih ya Masya Allah ya, sekalian di sinilah obatnya kita gitu kan. Di sinilah obatnya kita. Tapi obat ini tadi ini masih kalau kita membahas ini lagi-lagi sampaikan ini pasti pada kategori sehat jasad saja. Ya, sehat jasad. Maka sehat ruh, sehat nafs tadi itu kan seperti itu tuh ya harus diimbangi ya. Tadi sehat ruhnya. Sehat ruh tadi kita dengan baca Quran, berdoa pada Allah, mengikat hati kita kepada Allah ya. Bergantung semua kepada Allah. Dan para sahabat seperti itulah yang mereka kerjakan. Bahkan tali sandal mereka putus pun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka bahkan meminta pada Allah, ya Allah gantilah tali sandalku yang putus ini. Ya mungkin bukan tiba-tiba malaikat datang menjahit tali sandal itu, bukan. Maksudnya mereka menyerahkan semua kepada Allah. Itu ruh yang sehat tuh kayak begitu. Jadi kalau kita bicara kesehatan, yang cara kita bersyukur dengan nikmat ruh itu ya banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak doa, banyak-banyak berbuat baik, ya, menjaga hati, ya. Karena hati nafsu, terutama hati gampang berubah, nafsu lebih parah lagi, dia gampang atau kecenderungannya adalah kepada keburukan, ya, sebut dengan nafsu al-lawwamah. Jadi nafsu yang mengajak pada keburukan dan yang membentengi itu adalah iman seseorang. Ya, iman seseorang. Jadi semakin kuat imannya, ya maka ruh tadi akan semakin sehat. Ruh tadi akan semakin sehat. Semakin kuat imannya sebenarnya, ujung-ujungnya sebenarnya nafsu juga akan terkendalikan. Dan semakin kuat imannya, maka jasadnya pun akan mengikuti. Percaya tidak percaya Bapak sekalian, bagi Anda yang mungkin sudah banyak mengikuti kajian-kajian saya ya mungkin. Itu Masya Allah ya kita sering atau mungkin saya perhatikan mereka sekarang kegemaran itu ya berpuasa gitu kan, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan kita berpuasa. Kemudian kegemaran mereka tuh ya makan-makan kayak begini gitu kan, makannya kayak sederhana gitu kan, tidak terlalu jelimet dan akhirnya penyakit yang kalaupun ada penyakit tidak parah-parah banget. Dan ingat dalam konteks ilmu katakanlah ya gizi lah ya atau nutrisi, semakin sederhana makanan kita, maka akan semakin mudah juga obatnya kalau dia sakit. Jadi kayak sekarang ini kenapa banyak orang, kalau kita lah saya gitu ya, kalau ketika ditimpa penyakit itu kayaknya kok susah banget ngobatinya gitu kan. Bahkan ada penyakit-penyakit yang bahkan nggak ada obatnya kata ilmu modern gitu kan. Seperti autoimun gitu kan, harus minum steroid seumur hidup. Ya padahal tadi balik ke konsep dasar tadi, keseimbangan. Ketika muncul penyakit dia adalah sebuah ketakseimbangan Bapak sekalian. Ya. Nah,
Lagi-lagi di situ ada pesan-pesan penting ya, apa namanya, yang kita perlukan untuk menjaga ruh tadi ya, ruh dan hati tadi. Ya. Maka sebelum itu kita ketahuin, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya hati ya atau mungkin ya ruh jadi dalam tubuh kita itu dia punya penyakit. Ya penyakitnya itu ya seperti saya sering jelaskan dan para ulama juga menyebutkan tentang itu bahwa penyakit hati itu ada dua, syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Syubhat itu seperti apa? Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, dalam hatinya ada penyakit, itu syubhat, keraguan-raguan gitu kan. Tapi yang syahwat, penyakit-penyakit yang sifatnya dengan syahwat seperti ya kecenderungan seseorang untuk misalkan berzina gitu kan. Nah itu obatnya lagi-lagi adalah Al-Quran. Obatnya dua penyakit tadi itu syubhat dan syahwat tadi dengan Al-Quran. Syubhat dilawan dengan penjelasan ya dan bukti-bukti ya. Dan syahwat diberikan atau mungkin obatnya syahwat dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah atau mau'izatul hasanah atau perumpamaan. Ya. Jadi kalau hal-hal itu kita jadikan kalau apa namanya kita kuasai, kita pegang, kita katakanlah pahami Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya Al-Quran itu bisa menjadi obat sebenarnya. Bukan hanya obat, tapi dia penyembuh yang sudah memang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, atau mungkin Rasulullah jelaskan bahwa Al-Quran itu memang obat. Contoh mungkin ada seorang yang kumpulan seorang sekelompok sahabat lah yang mereka menemukan seorang kepala kampung yang kena sengatan kalajengking, lalu mereka akhirnya mengobati atau meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Itu Masya Allah kan. Nah, itu kan obat sebenarnya. Jadi dia Al-Quran ini harusnya menjadi sarapan, menjadi makan siang kita, menjadi makan malam kita setiap hari. Ya, dia membuat ruhnya, hatinya, dan jasad kita akan senantiasa dalam keadaan terikat dengan Allah SWT. Nah, sehingga nanti dari situ kita mulai mengetahui nih apa nih kira-kira keperluan atau hati itu memerlukan apa saja. Ya. Ruh kita itu memerlukan apa saja. Yang pastinya sesuatu yang menjaganya tetap kuat berupa iman dan ketaatan. Ya. Apakah ini ada hubungan dengan fisik? Baru sekarang jelas ada. Yang saya jelaskan tadi bahwa orang-orang yang menjaga imannya, menjaga ruhnya tetap dalam keadaan yang baik, menjaga nafsunya. Kalau kita lihat sekarang, ya tidak mungkin dia mau makan misalkan berlebihan. Ya, dan ternyata kalau dibalikin lagi makan berlebihan pun itu ternyata bisa memicu penyakit. Ya. Yang kedua adalah pemeliharaan dari gangguan-gangguan yang membahayakan, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat atau hal-hal yang menyimpang. Itu kebutuhan hati kita itu kayak begitu. Yang kedua, ya, jadi hal-hal yang sifatnya meragukan atau menyimpan, tinggalkan saja. Dan yang ketiga adalah menghilangkan sumber-sumber penyakit yang berpotensi menimpa hati atau dengan taubatan nasuha. Maka Nabi sampai menjelaskan bahwa satu hari ya Rasulullah SAW itu bisa beristighfar minimal 70 atau disebutkan dalam hadis yang lain 100 kali. Ya. Maka kalau kita pahami ini, kita menginginkannya itu dalam lembaran-lembaran kehidupan kita ini, terutama dengan istighfar misalkan gitu ya. Itu Masya Allah Bapak sekalian, kita pengennya ada setiap detik demi detik gitu. Ada ditulis di situ bahwa si fulan atau fulanah ini istighfar. Masya Allah. Ya, meskipun tidak gampang, cobalah kita meluangkan waktu katakanlah ya berapa ya, 2 menit aja, 1 menit atau seperti itulah, nggak usah banyak-banyak gitu untuk istighfar. Tiba-tiba ada gangguan. Maka waktu yang terbaik untuk kita menjaga hati tadi ya, atau menjaga ruh tadi memang di malam hari. Ruh itu ibarat kata dicuci terus gitu kan. Dicuci terus, hati kita dicuci terus dengan amal-amal yang kita kerjakan di malam hari Bapak sekalian. Khususnya saat membaca atau kita membaca Al-Quran. Nah, jadi dari beberapa hal ini ya, atau mungkin tadi saya sampaikan itu, maka kita mendapatkan kesimpulan yang pada dasarnya seorang mukmin atau orang beriman itu
dia nggak perlu terlalu ribet sebenarnya dengan urusan makan. Karena justru ya yang dia justru jauh lebih jaga sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga ruh tadi. Kita bersyukur loh Bapak sekalian. Ya, kenapa bersyukur? Saya kadang-kadang mikir kalau seandainya nggak ada sholat gitu ya, nggak ada sholat wajib ya, sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan, nggak ada katakanlah syariat membaca Quran, nggak ada. Kita kan sibuk bener-bener dengan urusan dunia loh. Bayangkan, lagi saat katakanlah orang enak-enaknya tidur gitu kan, kita disuruh bangun, ya, sholat subuh kan. Udah gitu di saat yang kita pengen tidur lagi, katakanlah habis subuh, kita dilarang oleh Rasulullah untuk tidur. Jadi akhirnya hidup kita itu mengikuti aturan-aturan tadi. Akhirnya sebenarnya yang Allah ingin didik di situ tuh adalah ruhnya tadi, ruhnya kita, ya. Tinggal nanti jasad itu kan mengikuti saja. Dia kan ibarat kata tahanannya gitu loh. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu semua? Karena memang ruhnya atau jiwanya yang dibimbing oleh Allah untuk melakukan itu. Jasad mah tinggal ya kalau selesai habis usia kita, jasad habis. Tapi ruh kan akan kekal selamanya dan nanti akan ditukar dengan jasad yang baru kan begitu. Jadi Masya Allah Bapak sekalian, semakin kita menyadari bahwa syariat dalam Islam ini yang sangat-sangat sempurna, yang kita tahu bahwa apapun urusannya dalam Islam itu ada tuntunannya, ya. Jadi kalimat atau mungkin firman Allah dalam surat Al-Maidah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam haji wada, yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam, akan sampai juga akan membuat kita paham ya bahwa syariat yang Allah perintahkan dari mulai yang paling kecil katakanlah misalkan lah gitu kan, urusan potong kuku, ya urusan pakai baju itu kan kecil gitu kan, sampai urusan misalkan yang paling besar amalan ibadah dalam Islam itu lah misalkan jihad, itu ada tuntunannya semua. Ya, akhirnya kita mulai dapat kesimpulan di situ bahwa sebenarnya syariat yang Allah perintahkan ini adalah dalam rangka mendidik kedisiplinan kita, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyehatkan sebenarnya badan kita, ya, menyehatkan ruh kita, menyehatkan hati kita. Ya. Maka orang yang sudah hatinya, jiwanya, ruhnya itu terikat dengan Allah, cobalah lihat. Mereka lebih atau apa ya, mungkin contoh mungkin yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Di saat mungkin wabah kemarin masjid nggak dibuka gitu kan. Jadi Masya Allah Bapak sekalian ya, itu apa ya, hatinya itu pengen gitu kan, atau ruhnya itu pengen ke masjid gitu kan. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Jadi subhanallah ya. Setelah semakin saya memahami ini, oh ini Masya Allah Islam itu ya luar biasa gitu kan. Dan ini sebenarnya itu ibarat kata mah aksesorisnya aja. Aksesorisnya aja. Sehingga kalau bicara tentang bersyukur terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan, kalau bagi saya justru malah yang harus jauh lebih kita jaga itu adalah kesehatan ruh tadi. Ya. Percayalah ke saya, ya. Madu yang nikmatnya luar biasa, katakanlah kurma yang nikmatnya luar biasa ini, ya. Jauh lebih kita apakah tidak apa ya, punya nilai lebih untuk kita dibandingkan dengan sholat malam yang kita kerjakan, dengan tilawah Al-Quran yang kita, jadi nggak ada apa-apanya ini gitu. Tapi ini perlu, ya makanya Allah ciptakan. Jadi kan protokolnya atau mungkin apa tuh namanya standarnya kita ya dalam itu semua itu ya halal ya, thayyib dan tidak berlebihan. Maka lagi ya saya katakan tadi bahwa kalau kita kembali ke sihhatul jasad ya, atau sehat jasad itu, maka ya ini obatnya makanannya gitu kan. Semakin baik yang kita makan itu, maka akan semakin sehat tubuhnya. Halal nggak usah dibahas, dalam artian bahwa wajib lah itu nggak ada permisifnya dalam hal itu ya. Jadi semakin baik ya,
Semakin baik itu maksudnya gimana? Gini lah mungkin. Bapak Ibu tahu kan nih apel ini kan? Apel. Kapan waktu makan terbaik misalkan kalau kita bicara tentang apel ini? Waktu makan terbaik apel ini. Ya kalau paling baiknya ya dipetik dari pohon terus dimakan. Cuman kita nggak punya pohonnya. Ya, yang kedua apa? Kalau itu nggak ada, maka ketika sudah seperti ini ya langsung dimakan. Jangan misalkan apel yang kita potong, ya, lalu akhirnya muncul oksidasi yang menyebabkan apel ini berwarna kuning. Jadi kalimat atau toyib yang saya maksud tadi itu ya ketika masih tidak banyak atau masih utuh ya zat gizinya secara sempurna atau mungkin berkurang sedikit misalkan ya, dengan seperti ini ya itulah saat terbaik kita makan. Jadi kalau Anda bayangkan misalkan maaf apel yang sudah dibuat dalam jus kemasan gitu kan ya dalam pemahaman saya itu udah nggak toyib lagi. Ya, semakin toyib yang kita makan semakin sehatlah jasad itu. Ya, gitu itu kunci dasarnya. Ya, maka Allah menciptakan mereka ini. Apa yang Anda perhatikan, Busan? Coba lihat ini. Ini ada apa ya? Ada jambu merah. Ini ada apel. Ya, ini ada apa? Kiwi. Apa yang Anda lihat di sini? Allah melindungi isi dalamnya kan? Allah melindungi isi dalamnya agar tidak teroksidasi dengan kulit. Maka apel ini kalau kita belah dan kena sinar matahari atau udara, dia mulai teroksidasi. Sama juga dengan jambu ini, sama juga dengan ini. Maka konsep sehat jasad yang mungkin atau mungkin bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makanan-makanan atau mungkin produk ciptaan seperti dengan ya memakannya ya tidak berlebihan pastinya dan dalam keadaan yang sempurna. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu coba di browsing ya, Masya Allah ya. Kiwi ini ternyata kulitnya aja itu punya khasiat. Kulit kiwi ya punya khasiat. Nah, meskipun ada beberapa orang nggak cocok makan, apalagi kulit apel ya. Kulit apel yang kita tahu dia mengandung salah satu serat yang sangat tinggi yang disebut dengan pektin. Ya, apalagi dalamnya kan Masya Allah. Jadi bicara tentang cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan nikmat sehat ini adalah dengan mengkonsumsi ini kalau bicara tentang jasadiahnya. Ya, jasadnya. Mengkonsumsi makanan-makanan ya produk-produk ciptaan Allah yang baik ya. Seperti itu bentuk rasa syukur kita dan menjaga kesehatan kita Bu sekalian. Ya. Dan banyak pilihannya. Semakin kita mengenal mereka ini gitu kan, oh Masya Allah gitu kan. Jadi Allah menyiapkan toolsnya ini kepada kita, saya nyebutnya tools tanda kutip gitu kan, spare part lah. Untuk manusia melakukan ketaatan di atas muka bumi ini. Bayangkan ya, kalau seandainya hal seperti ini sulit banget kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita bicara mungkin Indonesia lah misalkan gitu kan. Bentuk rasa syukur orang Indonesia itu terhadap negeri ini adalah dengan mensyukuri, mengkonsumsi, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Contoh mungkin ya kita tahu bahwa kiwi nggak tumbuh di Indonesia, ya tapi di Indonesia berlimpah kunyit, berlimpah cengkeh, ya madu juga berlimpah sayuran, berlimpah katakanlah bumbu-bumbu rempah-rimpang. Itulah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Masya Allah Ibu sekalian, ini bukan cuma sekedar perkara kita makan sehat, bukan. Ya, tapi justru malah inilah inilah bentuk rasa syukur kita dan ini kita kerjakan dalam rangka ketaatan lah atau mungkin dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan ketaatan kepada badan yang sehat akan membuat seorang itu bisa melakukan ibadah lebih baik kalau ada kalaunya. Kalau apa? Kalau ruhnya, jiwanya sehat atau hatinya sehat. Maka kesehatan itu bukan cuma sekedar lifestyle. Kesehatan itu bukan cuma sekedar gaya hidup. Tapi kesehatan adalah bentuk atau mungkin ketika seorang diberikan kesehatan oleh Allah SWT maka jadikan itu sebagai wasilah kita untuk melakukan lebih banyak lagi ketaatan. Karena memang kesehatan itu anugerah.
Ada orang lu sekalian makannya sehat, ini sehat, tapi ternyata ruhnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, hatinya nggak sehat. Ada kayak begitu. Ya. Atau ada juga yang orang udah luar biasa makan kayak begini-gini. Ternyata nggak sehat-sehat juga dan masih badannya penuh dengan penyakit. Maksud saya tuh kesehatan itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan hanya sekedar makan beginian, bukan. Tapi kesehatan itulah sesuatu yang Allah anugerahkan untuk kita. Maka kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta as'al, kita meminta pada Allah agar diberikan, dianugerahi kesehatan dan afiat. Ya. Karena memang kalau bicara tentang misalkan kalau pada konteks penyakit gitu ya, belum tentu juga kalau Allah nggak berkehendak orang itu sakit gitu ya. Lalu akhirnya dia makan obat herbal tertentu, ternyata Allah belum berkehendak sembuh, ya nggak bakal sembuh. Ya, nggak bakal sembuh. Ya. Nah itu ya, jadi pesan-pesan hal-hal seperti ini kalau kita sudah mulai memahaminya, maka kita bisa menjadikan kesehatan itu sebagai bahan baku atau bahan bakar kita untuk lebih genjot lagi amal-amalan kita pada Allah. Dan kegagalan manusia dalam menetapkan motivasi dasar dalam hidupnya yaitu ibadah, maka pasti akan memberikan konsekuensi negatif. Salah satunya adalah munculnya penyakit dan beragam penyakit. Penyakit yang ada sekarang, coba lihat. Berapa banyak sekarang orang kena penyakit-penyakit degeneratif. Ya. Stroke, darah tinggi, kencing manis. Kenapa itu bisa muncul? Karena tadi salah satunya adalah karena manusia nggak ngerti bahwa dia diciptakan Allah untuk beribadah. Ya, dia diciptakan Allah untuk beribadah. Dan ibadah itu butuh sehat. Artinya apa? Menjaga kesehatan itu adalah bagian dari cara dia untuk bisa melakukan ibadah dengan baik. Itu bentuk rasa syukur kita. Maka ketika Anda minum madu atau kita minum madu, kita makan sayur, kita makan buah, minyak zaitun atau mungkin habatus sauda, segala macam kurma, biji-bijian, almond segala macam itu, sampaikan pada Allah, ya Allah aku mengkonsumsi ini ya karena Engkau dan semoga dengan ini badanku sehat, ruhku sehat, jiwaku sehat sehingga aku bisa melakukan ketaatan kepada Engkau. Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar makan, ya, bukan cuma sekedar mengkonsumsi. Oh ini ada antioksidannya gitu kan. Oh ini ada vitamin C-nya. Itu mah apalah itu ilmu dunia lah. Tapi justru jauh lebih besar dari itu. Ya Allah semoga misalkan ya bicara kunyit, semoga kunyit yang kuminum ini bisa membersihkan jantungku sehingga jantungku bisa jauh lebih baik lagi untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Kan gitu. Madu lah, cengkeh segala macam. Jadi itu ya konsep katakanlah bersyukur ya dengan nikmat ini. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita semua sudah mulai memahami hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, maka Masya Allah menjaga kesehatan sebenarnya simpel aja. Kalau seandainya dia sakit, misalkan jasad itu sakit, maka tadi kita bisa menggunakan konsep-konsep ya yang ada dalam kesehatan Islam tadi. Saya jelaskan tadi bahwa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengabarkan bahwa tubuh itu sakit ya. Pertama karena hatinya yang sakit, kolbunya sakit, ruhnya yang sakit, maka diperbaiki dengan amal ibadah. Terus nanti kalau seandainya berkaitan dengan jasad itu sendiri, maka hubungannya sama tadi, ada kekurangan materi atau kelebihan materi, maka di situ nanti ada bekam, ada puasa, tak seimbang, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Ya. Jadi Masya Allah dalam konteks ilmu-ilmu atau ilmu keseimbangan ya, misalkan ada orang yang misalkan sebulan mungkin dia mengkonsumsi madu, dia madu campurkan sama jahe misalkan. Ya sebenarnya ya kalau mungkin bahasa kitanya ya mungkin itu vitamin C lah apa segala macam. Tapi dalam ilmu keseimbangan, contoh misalkan orang yang minum jahe sama madu misalkan untuk mengobati masalah lambungnya atau mungkin mahnya misalkan ya dia menyeimbangkan asam lambung tadi yang berlebihan dalam perut seseorang tadi itu. Nah
Itu sebabnya saya sering sampaikan, jadi kalau kayak misalkan herbal begini, jadi kalau Bapak Ibu mau mulai start gitu kan, kita mulai menjadikan kesehatan ini sebagai salah satu agenda penting dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, maka mulailah pertama dengan puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah yang lain kan banyak tuh. Kemudian asupin badan kita ini dengan makanan-makanan terbaik-terbaik yang Allah ciptakan ini. Ya, yang ketiga, nah dibersihkan dengan berbekam atau hijamah. Jadi itu sebenarnya simple, ya. Olahraga, kita punya olahraga. Umat Islam itu punya olahraga yang terbaik, Bu sekalian. Tanda kutip, namanya sholat. Jadi kalau sholat saja kita kerjakan dengan benar, itu Masya Allah ya. Banyak sekali penelitian pun sudah ada sebenarnya tahu saya. Ya, tentang faedah-faedah atau hikmah-hikmah dari sholat atau gerakan-gerakan sholat itu. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa syariat yang Allah berikan atau Allah perintahkan kepada kita ini pada dasarnya dia menyehatkan. Ya, yang dia sehatkan atau disehatkan itu adalah ruhnya, jasad, ruhnya, jiwanya atau hatinya. Ya, kemudian secara tidak langsung dia menyehatkan tubuh kita atau jasad kita. Bahkan Nabi kita pernah menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis salah satu cara mengobati penyakit atau mencegah penyakit itu adalah dengan cara sholat malam. Coba sholat tahajud itu sekalian itu bisa mengobati penyakit loh. Kata Rasul. Rasul yang menjamin itu. Dan itu penelitiannya seingat saya juga sudah ada. Ya, betapa ternyata sistem tubuh kita tuh ketika malam hari itu berbeda dengan sistem tubuh kita ketika siang hari. Nah, ketika sholat malam itu atau tahajud itu salah satu cara ya menyehatkan bukan hanya jasad itu cuma efek samping aja. Ya, orang yang sholat malam wajahnya bercahaya, orang yang sholat malam nanti tutur katanya macam-macam lah. Bapak Ibu bisa baca itu kelebihan atau mungkin faedah atau keutamaan dari sholat malam. Ya, sebagai salah satu sarana kita mengobati penyakit. Jadi Masya Allah tabarakallah Bapak sekalian, saya kadang-kadang berpikir gitu kan, kalau seandainya umat Islam aja lah gitu, yang bisa dikontrol dengan syariat misalkan gitu ya, mengembalikan semua konsep-konsep pengobatan atau kesehatan ini kepada tuntunan agama ini, maka harusnya tidak ada atau mungkin minimal sekali lah penyakit-penyakit degeneratif di umat ini. Harusnya. Ya, tapi tadi setan akan tidak tinggal diam gitu kan. Subhanallah ya. Mengganggu manusia dan mengganggu katakanlah manusia yang lain untuk apa? Untuk ya menggoda. Makanya hati-hati dengan salah satunya dengan budaya kuliner. Hati-hati. Ya. Jadi makan yang bagus itu makan di mana? Makan di rumah misalkan sama keluarga, sama anak istri, makan di bawah itu adab atau sunnahnya begitu. Salah satu contohnya itu. Ya, makan di luar kan kita bukan hampir sih ya, bisa nggak terkontrol, kita nggak tahu ini dari mana, yang bikin siapa, segala macam lah gitu kan. Itu salah satunya. Jadi kembalilah ya, kita mengembalikan kesehatan umat ini kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran sangat banyak kalau kita membahas tentang ayat-ayat berkaitan dengan kesehatan, banyak ya. Bagaimana dalam surat Abasa contohnya tentang biji-bijian gitu ya, tentang kacang-kacangan, dalam surat Waqiah juga ada ya, banyak sekali sekalian. Jadi Masya Allah itu semua ya kalau kita gali ya kita akan paham bahwa memang ya kita memang diciptakan Allah untuk melakukan ketaatan atau menjalankan atau melaksanakan ketaatan, dan ketaatan itu butuh sehat. Maka kesehatan yang kita dapatkan ini harus membuat kita menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu Bapak moderator. Semoga bermanfaat, dan mungkin kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Dr. Zaidul Akbar. Dan bicara pertanyaan atau tanya jawab, ini sudah ada banyak yang masuk ya, baik melalui
fitur Q&A di Zoom webinar atau yang bergabung melalui live chat di YouTube Masjid Al Irsyad TV. Dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung di Zoom webinar, untuk pertanyaan bisa Anda tuliskan di fitur Q&A ya, jangan di chatnya nanti tidak terbaca, bisa Anda tulis di fitur Q&A. Kemudian yang di YouTube juga boleh silahkan berkomentar di live chat YouTube Masjid Al Irsyad TV pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Dr. Zaido tadi pentingnya menjaga keseimbangan ya di dalam kehidupan kita, apalagi khususnya lagi tadi tentang kesehatan, ada sehat secara fisik, ruh dan juga nafsu atau mental psikologis, dan yang paling jadi panglimanya adalah ruh, kemudian nafsu, kemudian baru fisik. Tapi semuanya tentu berkesinambungan gitu ya. Yang satu terganggu maka yang lain juga akan terganggu. Tapi ada panglimanya yang beliau sampaikan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan-pesan ataupun juga pertanyaan, akan kami pilihkan ya yang sudah dituliskan. Tadi Ustadz menyebutkan tentang makanan yang sederhana, tidak berlebihan. Ada Mas Roro Anggraini yang menanyakan, Ustadz yang dimaksud dengan makanan yang sederhana itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ibu bapak makan dalam satu piring itu misalkan ada nasinya, ada kentangnya, kemudian ada ikannya, ikan maksud ikan beneran ya. Kalau bahasa Jawa kan ikan itu kan lauk. Ikannya, ikan beneran gitu. Kemudian ada telurnya, kemudian ada tempenya, kemudian ada sayurnya. Itu kan terlalu banyak gitu. Nah, kita bisa mengatakan itu terlalu berlebihan. Ada proteinnya berlebihan di situ, ada karbohidrat berlebihan di situ. Ya, jadi kalau ditanya, berarti makanan yang sederhana itu seperti apa? Yang tidak terlalu banyak ragamnya, tidak terlalu banyak ragamnya. Rasulullah SAW salah satu makanan kegemaran beliau adalah sarit. Ya, sarit itu adalah roti gandum ya, gandum gitu yang dicampurkan, diaduk dengan kuah kari. Ya, itu kan sederhana tuh. Ada karbohidratnya, ada protein juga, ada bumbunya juga. Jadi kalau kita menerapkan pola-pola sederhana dalam keseharian kita, contohnya begini aja. Kalau saya pribadi kurang atau tidak menyarankan ya nasi putih ya. Kecuali Anda bisa dapatkan nasi putih yang sifatnya atau mungkin organik atau oke lah. Tapi kalau saya lebih memilih nasi putih yang belum terolah dengan dengan terlalu banyak, seperti beras coklat atau nasi coklat gitu kan. Itu kan masih cukup banyak seratnya. Jadi ambil sedikit ya, mungkin 2-3 sendok ya, sendok makan ya, bukan centong ya. Jadi nasinya gak usah banyak-banyak. Ya, di situ ada, kemudian ada ikan misalkan. Ada ikan di situ, kemudian ada sayur, ya udah cukup tuh, sederhana tuh. Tambah sambal sedikit, itu sederhana. Paham ya? Jadi itu kurang lebih sederhana kayak begitu. Jadi bukan misalkan kita sebenarnya kalau kita memahami bahwa makanan itu kan misalkan ikan itu kan protein, tempe juga protein, maka sebenarnya jangan dicampur semua gitu. Kalau Anda mau makan protein ya protein satu jenis aja, ya ada ikan ya ikan aja, ada telur aja, ada daging aja, kan sama-sama protein. Jadi sederhana tuh kayak begitu. Jadi kalau semakin sederhana yang kita makan itu ya semakin kesehatan kita itu akan terjaga, dan kalaupun sakit itu akan jauh lebih mudah ngobatinnya. Pertanyaannya, kalau saya makan burger, burger kan sederhana, cuma satu burger, kan? Masalahnya kita bahas ya. Saya coba bongkar gitu kan. Bapak Ibu pernah lihat nggak kandungan burger itu apa saja, terutama dagingnya? Ya, daging-daging yang sudah daging beku yang mereka sudah tambahkan pengawet. Saya pernah baca ya ada salah satu akun lah yang dia itu dapat ingredient atau kandungan dari burger itu tuh dari perusahaan yang buat. Itu saya bilang panjang banget. Ini dagingnya cuma secuil gitu kan, sisanya tuh inilah itu, dan itu semua bahan kimia. Jadi kalau Anda membayangkan burger itu, kenapa dia menjadi makanan nggak sehat ya, terlalu banyak bahan kimia, jadi udah nggak sederhana. Burger tuh bukan makanan sederhana gitu loh, terutama burger yang fast food ya. Apalagi kita bicara tentang
misalkan ya kentang goreng itu kan lagi beku-bekunya diambil digoreng, coba bayangkan itu nggak sederhana, masalahnya banyak. Jadi sederhana itu tadi ya, dia alami, makanan itu alami, tidak banyak atau tidak bisa dikatakan nggak ada bahan sintetik lah situ. Kalau nasinya organik insya Allah nggak ada logam berat lah ya, dan tidak banyak jenis ragamnya. Jadi kenapa sekarang penyakit itu merajalela luar biasa? Ya, dalam satu katakanlah makanan modern yang dimakan oleh seseorang zaman sekarang gitu ya, itu terlalu banyak ya komponen-komponen kimia sintetik ya. Dalam itu yang membuat makanan tadi itu menjadi makanan olahan yang penuh dengan potensi untuk mengganggu kesehatan kita. Ya, seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Rantai proses pengolahannya yang tidak terlalu panjang, dokter ya, dan tidak harus kompleks semua bahan ada di dalam gitu tadi, malah berlebihan jadinya, protein ada banyak di situ. Dan terima kasih Bapak tadi yang sudah bertanya. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Zaidul tanpa melalui saya bacakan, ya, bisa langsung berinteraksi melalui Zoom webinar. Caranya silakan bisa klik fitur raise hand ya, fitur angkat tangan, Anda klik, kemudian nanti konfirmasi kepada admin agar bisa dipersiapkan untuk bertanya. Seperti yang sudah mengangkat tangan dan konfirmasi kepada kami, ada Ibu Mega Putri Septiani. Silahkan Ibu di-unmute dulu Zoom-nya. Assalamualaikum. Bu Mega, masih ada? Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Zoom-nya. Oke, Ibu Mega di mana posisi saat ini, Bu? Di Bekasi, saya dari Bekasi. Dekat ya dengan Dokter Zaidul. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Tadi sempat diskusi di forum grup bahwa buah mangga itu kan mengandung saripati dan gula. Lalu apakah ibu hamil yang mengkonsumsi mangga menjadi berefek kepada janin yang jadi membuat janin cepat besar atau terlalu besar di dalam kandungan gitu, Dok? Ya. Kalau makan mangganya sekilo sehari, Bu. Gitu. Lalu kalau makan mangganya katakanlah sepotong. Jadi intinya tuh mangga memang mengandung gula-gula yang cukup, terutama kayak mangga gedong gincu tuh ya, atau mangga harum manis yang matang di pohon itu gulanya tinggi. Cuman tadi gula pada buah-buahan tidak sama dengan gula pasir. Ya. Jadi ketika seorang ibu ngemilnya mangga dalam jumlah tidak berlebihan, misalkan buah hamil ya, atau mungkin dia atau saat perbandingan lainnya dia mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula, simplek kayak kue-kuean, tepung-tepungan, dan di situ ada gulanya, itu beda metabolisme dan beda nasib ketika masuk ke badan. Jadi kalau makan misalkan dalam keseharian, misalkan ibu hamil mengkonsumsi mangga gitu dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman saja. Ya. Jadi tidak berlebihan ya dok ya? Ya, tidak berlebihan ini kan sebenarnya tiap orang kan beda-beda Bu. Jadi kalau saya menyebutkan tidak berlebihan, setiap orang itu punya katakanlah tingkat metabolisme yang beda-beda. Ya, jadi kita yang tahu, jangan jadi konsepnya apa ya, jangan makan sampai kenyang gitu aja lah. Baik dok. Satu lagi dok, saya pernah lihat postingan dari pakar naturopati bahwa memakan telur itu tidak baik dibarengi dengan nasi. Itu seperti apa kalau dari dokter? Kalau alasan dia apa? Saya lupa baca detailnya sih, cuman saya sempat ngelihat. Saya belum tahu ya, karena alasannya kan biasanya ada alasan berdasarkan keilmuan atau pengetahuannya. Tapi kalau bicara telur sendiri, sebenarnya telur itu telur kan protein ya Bu ya. Jadi telur itu ketika digoreng sebenarnya sudah terjadi denaturasi. Telurnya sudah nggak sehat sebenarnya. Jadi kalau mau masak telur itu memang ada caranya. Ya ada caranya supaya telurnya atau proteinnya tidak rusak ya. Tapi kalau protein ketemu karbohidrat, mungkin nasi ya,
atau saya pribadi mungkin keterbatasan pengetahuan saya tidak melihat ada yang bermasalah di situ. Makanya saya tanya tadi kira-kira itunya di mana, celahnya di mana ya. Tapi kalau misalkan telurnya dimasak dalam keadaan yang baik sehingga tetap stabil proteinnya, dan nasinya adalah nasi-nasi yang sifatnya beras-beras yang sehat ya, organik dan masih tinggi serat, menurut saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau tadi mungkin Ibu tanya, mungkin perlu dilihat lagi kira-kira. Mungkin saya juga pengen tahu tuh ya, wallahu a'lam. Ya, baik Dok. Oke, terima kasih atas penjelasannya Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, terima kasih di Bekasi. Sedang hamil mungkin sepertinya ya, karena pertanyaannya berkaitan dengan Ibu hamil dan juga mangga. Berikutnya ada Ibu Ayu Umurara yang ingin bertanya langsung melalui Zoom. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ibu saat ini? Saya dari Puncak Cipanas, Ustadz. Cipanas, oke silahkan. Puncak Cipanas Bogor, ya Bogor. Ya. Silahkan Ibu. Baik. Assalamualaikum Dokter Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering berapa kali DM tapi belum ada jawaban. Qadarullah ketemu di sini Dokter. Iya, barakallahu fiik. Iya, jadi begini Dokter, yang pertama saya ingin bertanya mengenai sakit yang saya rasakan. Saya itu sering mengalami sakit di bagian kiri dada dan agak sesak gitu kalau kambuh. Sudah bertahun-tahun, tapi ketika diperiksakan ke dokter itu semuanya normal Dokter. Jadi tes lab, tes darah dan sampai EKG juga tidak ada apa-apa gitu Dokter. Cuman sakitnya beneran sakit yang saya rasakan, tapi kalau diperiksakan tuh nggak ada, semuanya normal gitu hasilnya gitu Dokter. Nah dan berat badan saya juga turun drastis dari bisa sekitar 10 sampai 15 kilo gitu Dokter. Nah menurut berapa ya, kira-kira apanya Dokter? Ya, Ibu berapa usia? Umur Ya, 32 tahun. 32 tahun. Oke. Iya, anak 3 Dokter. Baik. Ibu sudah ada periksa ke dokter mana aja? Maksudnya ke dokter umum atau spesialis gitu? Spesialis penyakit dalam Dokter. Dua udah berapa kali dokter gitu. Tadinya dikiranya sempat TBC atau apa karena kan turun berat badan, tapi ketika di ronsen, ketika diperiksa tes segala macam itu nggak ada Dokter. Ada keluhan lain nggak Bu selain nyeri di dada itu? Suka kayak ketenggorokan kadang-kadang Dokter gitu, jadi sakit nelan gitu kalau kambuh, dan emang kayak jadi kayak NC gitu Dokter, kayak cemas yang berlebihan. Baik. Iya Dokter, tapi saya sering ngikutin resep-resep dari dokter seperti kayak rimpang-rimpang, rempah gitu. Baik. Oke. Ya, Ibu Ayu ditunggu ya jawabannya, silahkan Dr. Zaidul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa penyakit ruh ya, atau penyakit jiwa atau penyakit hati seseorang itu bisa berimbas kepada penyakit fisik. Ya, jadi mungkin kalau saya mencoba menapis gitu kan, tadi Ibu menyatakan bahwa sakit Ibu tuh di dada sebelah kiri. Nah, kalau di dunia kesehatan biasanya umumnya nyeri-nyeri seperti itu kalau enggak urusan atau mungkin penyakit arahnya ke jantung atau mungkin ke masalah pencernaan. Nah, tadi Ibu mengatakan sudah periksa dan tidak ada itu semua. Ya, atau mungkin masalah di otot sekitar situ juga bisa. Mungkin ya, ini saya menganalisa. Katakanlah misalnya masalah fisiknya ini kita belum ketahui. Nah, maka bisa jadi keluhan-keluhan seperti itu muncul dari masalah ruhiyah atau masalah emosi atau hati yang bermasalah. Ya, jadi saya tidak mengatakan jin segala macam ya, bukan. Jadi jangan langsung ditautkan sama jin, bukan. Tapi jiwa seseorang, hati seseorang yang
bermasalah mungkin ya, itu sangat mampu memberikan efek ke fisik. Jadi kalau mungkin boleh saran atau saya boleh memberi saran kepada ibu, yang pertama mungkin coba sholat taubat ya, minta ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, ya menyerahkan penyakit ibu ini kepada Allah sebagai zat yang memberikan penyakit ya, karena kan Allah yang menentukan penyakit, Allah juga menentukan obatnya, kata Rasulullah seperti itu. Jadi dengan sholat taubat, dengan doa ya, mungkin taubatan nasuha seperti itu, Allah memberikan petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau saya boleh menyarankan untuk ibu meruqyah ya. Jadi kalau ibu bisa meruqyah diri sendiri itu jauh lebih baik ya. Jadi ibu meruqyah dan nanti tinggal dilihat ya bacaan-bacaan ruqyah, atau mungkin menggunakan daun bidara ya, diambil daun bidara 7 lembar, dimasukkan ke dalam air, kemudian daun bidara dihancurkan dulu ya. Lalu bacakan ayat-ayat ruqyah atau mungkin bacaan-bacaan ruqyah yang sahih dan syar'i. Air tadi kemudian ibu mandikan ke badan ibu ya, itu juga bisa ibu kerjakan. Yang ketiga, memperbanyak zikir-zikir ya, zikir-zikir penjagaan. Sekarang banyak buku-buku yang termasuk bacaan-bacaan ruqyah yang buku saku juga banyak, itu ibu baca lebih intens ya, karena kecemasan ya, tadi ibu menyebutkan tentang anxiety seperti itu, yaitu bisa memang kalau dari sisi fisik ya, dia mungkin karena kekurangan mineral itu bisa salah satunya ya, atau mungkin juga masalah di hati atau jiwanya. Maka itu obatnya tadi Al-Quran. Maka Al-Qurannya diperbanyak dibaca, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, dimaknai, dihayati ya, sampai akhirnya bergetar ya. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah. La bizikri tatmainul qulub. Orang-orang yang mengingat Allah tuh hatinya bergetar hanya dengan mengingat Allah saja. Jadi waktu-waktu terbaik untuk beribadah seperti malam, manfaatkan itu. Pasrahkan diri dan tawakal pada Allah ya, mungkin dengan memperbanyak tadi ada puasa, zikir, baca Quran, sedekah juga, kemudian membaca Quran ya. Itu salah satu cara membenteng. Zikir pagi petang ya, jangan pernah tinggal ya. Itu insya Allah akan memberikan ketenangan ya. Dan termasuk ibu bisa meruqyah diri sendiri dengan cara tadi saya jelaskan ya, ambil tangan ibu, ibu bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian ibu usapkan ke bagian dada ibu ya, dari bagian yang sakit tadi, itu bisa dilakukan juga. Kemudian secara fisik mungkin bisa saya sarankan jika untuk berbekam di titik-titik sunnah yang sudah ada panduannya di organisasi bekam ya, itu PBI, atau mungkin titik-titik lokal seperti daerah dada. Jadi daerah dada ini juga kita bisa bekam ya. Itu mungkin daerah lengannya, mungkin daerah atas ya, dada bagian atas itu kita bisa bekam, atau mungkin daerah bawah ya, itu juga bisa dilakukan pembekaman. Dan harapkan janji atau mungkin minta tanda kutip tagih janji dari Allah dengan pengobatan yang memang disebutkan ada janji di situ. Maksudnya gimana? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kesembuhan itu ada 3 hal. Yang pertama berbekam, yang kedua minum madu, yang ketiga keng. Ya, jadi ada janji di situ. Janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Nah, itu bisa ibu lakukan. Ya. Tambah lagi mungkin dengan meningkatkan ya asupan-asupannya tadi, rimpang-rimpangan juga dinaikin ya. Kalau ada air zam-zam, coba minum air zam-zam. Juga insya Allah akan membantu. Ya. Itu mungkin saran saya kepada ibu yang ada di puncak. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Tadi saran dari Dr. Zaidul juga komprehensif ya, dari hati, dalam begitu, kemudian fisik juga. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak sekali melalui Q&A, kemudian juga yang di YouTube saya tengok juga ada beberapa yang bertanya. Yang masih menunggu untuk bergabung melalui audio juga ada. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kembali kami informasikan, hari ini Masjid Al-Irsyad punya 3 kajian akbar ya. Yang pertama saat ini bersama Dr. Zaidul Akbar. Kemudian nanti petang ya, atau setelah sholat Isya ya, setelah sholat maghrib begitu 18.45 sampai 19.45. Nanti ada kajian bersama Ustadz Budi Azhari LC. Kemudian pada jam 8 malam ada kajian bersama Ustadz Adi Hidayat MA.
Dan semua kajian ini kami laksanakan secara live ya, online di YouTube dan juga Zoom webinar Masjid Al Irsyad. Jadi tidak secara offline di masjid. Tadi sudah ada yang mau datang ke Masjid Al Irsyad Surabaya, mohon maaf. Acaranya itu bisa ditonton di YouTube di rumah masing-masing ya. Jadi nggak perlu datang ke Masjid Al Irsyad. Karena memang Ustadz Adi Hidayat juga nggak datang ke Masjid Al Irsyad. Dan kami melaksanakannya secara online di YouTube Masjid Al Irsyad. Jadi jangan lupa nanti malam setelah salat maghrib dan juga jam 8 kami ulang kembali acaranya di Masjid Al Irsyad YouTube. Di YouTube Masjid Al Irsyad ya, bukan di Masjid Al Irsyad Surabaya. Baik, ini ada yang bertanya melalui YouTube. Saya sapa yang di YouTube ya, yang sudah bergabung sebelum ke Zoom yang menunggu. Ada pertanyaan dari Bu Rahmawati Akbar, Ustadz, apakah makan kurma ajwa itu jika menimbulkan reaksi mual dan buang-buang air, itu berarti terjadi detoksifikasi di tubuh kita, dokter? Ya baik, bismillah. Jadi ini menarik nih pertanyaannya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa mengkonsumsi atau makan kurma ajwa, khususnya ya, ada kurma ajwa alia ya, seperti ini kurang lebih lah bentuknya ya. Itu ternyata bisa menghilangkan atau mencegah sihir ya dari seseorang dari pagi itu hingga petang. Dan memang ternyata kalau ada sesuatu yang didoakan atau dikhususkan Nabi seperti itu, biasanya memang tubuh manusia kalau memang ada masalah secara ruhiyahnya itu biasa akan terganggu. Saya pernah mendapatkan kisah ya dari seorang sahabat saya, seorang ustadz juga yang dia memberikan kurma ajwa, khususnya kurma ajwa alia itu kepada seorang yang ternyata Masya Allah dia bilang ketika habis makan itu tuh tiba-tiba kelakuannya berubah gitu, jadi marah-marah segala macam. Bahasanya mungkin ya jinnya keluar kali. Ya. Nah, namun ya dalam konteks tadi Ibu menyatakan ketika habis makan ini tadi kemudian Ibu mual, kemudian diare. Nah, saya mencoba memilah menjadi dua hal di situ. Ya, hal pertama yang mungkin tubuhnya memang bereaksi ya secara ruhnya dengan kurma ajwa tadi. Artinya memang ada gangguan, sihir atau jin dalam tubuh Ibu mungkin ya. Ini analisa saya aja karena saya nggak lihat. Atau yang kedua memang ini masalah fisik ya, fisik berupa tadi ya mungkin detox mungkin atau mungkin nggak cocok karena ada juga orang yang habis makan kurma, nggak usah kurma ajwa lah ya, kurma biasa kadang-kadang ada yang mual juga gitu loh ya. Nah yang lebih paham Ibu, jadi Ibu mungkin saran saya sih coba bisa diulang mungkin ya, dilihat dan Ibu pelajari lagi gejala-gejala orang yang terkena gangguan jin atau sihir seperti itu ya. Jadi ketika terkena, misalkan kita lihat nih kalau orang-orang yang habis diruqyah itu kan kena muntah, kemudian mereka buang air kecil gitu ya. Karena itu salah satu reaksi dari orang yang sudah sebelah mungkin makhluk itu atau jin itu keluar ya. Nah itu juga bisa. Maka tadi saya menganalisa karena kan saya nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa jadi memang itu masalah fisik saja di badan Ibu, mungkin detox, mungkin nggak cocok, atau memang ada masalah yang lain ya. Nah mungkin itu untuk menelitinya atau mengamatinya mungkin lebih baik datang ke ustadz yang ahli ruqyah juga syariah pastinya, atau mungkin ya Ibu coba lagi makan lagi gitu kan, tambah lagi kurma ajwanya misalkan 7 butir gitu ya, itu mungkin dari situ akan ketahuan ini masalahnya ternyata kayaknya jiwa saya terganggu nih gitu kan, karena banyak orang nggak sadar sekalian, artinya jiwa kita atau mungkin ruh kita atau mungkin hati itu gampang sekali ya tergoda ya dengan hal-hal yang sifatnya non fisik ya. Saya pribadi pernah dulu kena ya. Jadi nggak tahu penyakitnya apa gitu kan, demam, kemudian sakit kepala pada waktu tertentu. Jadi akhirnya kesimpulan saya dan beberapa teman-teman tuh kayaknya nih kena ain gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, terutama bagi kita yang banyak berhubungan dengan dunia sosmed. Jadi hati-hati misalkan dengan foto gitu ya. Wallahu alam. Oke.
Kurma Ajwa Alia ya tadi, oke. Dan terima kasih Ibu Rahmawati Akbar ya menanyakan ini di YouTube. Berikutnya saya bergeser ke, di Zoom webinar juga sudah ada yang bersiap untuk bergabung melalui audio, Ibu Selvi Wulansari. Ibu Selvi silakan di-unmute Zoom-nya dan Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Dokter Zaidul. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Di mana Ibu Selvi? Ya, sedikit cerita dari saya, Dok, terkait penyakit saya. Itu kan 3 bulan yang lalu itu saya kan didiagnosis sama dokter terkena pneumonia. Pneumonia itu setelah saya kan takut ya karena kan lagi musim COVID nih. Terus waktu itu saya sempat di rapid testnya itu hasilnya juga reaktif, Dok. Setelah itu saya memberanikan diri untuk swab test PCR, alhamdulillah hasilnya negatif. Dan ternyata setelah saya berobat ke spesialis paru itu saya memang pneumonia, Dok, tapi itu bukan COVID. Nah, setelah itu kan 1 bulan kemudian saya itu torak lagi, Dok. Hasilnya juga toraknya ini juga hasilnya sudah bagus, artinya kan sudah sembuh gitu kan, Dok. Nah, selama 2 minggu ini saya kok batuk lagi, Dok. Terus batuknya itu berdahak, dahaknya itu warna hijau. Itu apalagi kalau pagi hari ya, Dok ya. Terus saya tuh sering kayak migran, pusing sebelah gitu loh, Dok. Terus kalau dibuat aktivitas berat sedikit itu kadang tuh lelah gitu loh. Kadang cepat lelah selama 2 minggu ini. Tapi kan saya nggak mau putus asa, Dok. Jadi saya coba pelan-pelan aktivitas sedikit. Nah, alhamdulillah sekarang untuk lelahnya itu juga sudah terkendali. Cuman saya sedikit cemas, Dok. Dalam artian gini, kok saya gini ya? Kok cepat lelah? Kadang tuh tangan kiri saya itu kebas. Kadang juga kaki sebelah kanan gitu loh, Dok. Tapi kadang juga hilang. Nah, itu kenapa ya, Dok? Apakah efek dari paru-paru saya itu atau gimana ya, Dok ya? Ya. Baik. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Dok. Tapi untuk hasil lab saya itu kan kemarin waktu 2 bulan yang lalu memang hasil lab itu MCU-nya juga bagus semua. Terus hasil EKG jantung juga normal gitu, Dok. Nah, kok cuman yang saya keluhkan kok seperti ini gitu loh, Dok. Kalau boleh tahu kebiasaan makan Ibu hari-hari sudah bagus atau masih suka-suka? Kalau selama saya sakit ini memang saya sudah mengikuti pola makan dari Dokter Zaid, mengurangi karbo, terus mengurangi gorengan. Terus untuk berat badan saya juga alhamdulillah sudah turun, Dok, dari 63 menjadi 53 sekarang. Dan badan juga agak enteng dari sebelumnya gitu, Dok. Ya. Iya. Ibu sekarang yang saya sudah hamil ya? Sedang hamil? Enggak, Dok. Tidur susah nggak, Bu? Kalau tidurnya sih nyaman-nyaman terus, Dok. Banyak tidur jangan-jangan. Enggak juga, Dok. Saya kan juga kerja tiap harinya. Baik. Cuman kalau pas lagi pikiran tegang itu mesti langsung pusing gitu, Dok. Ya jangan dipikirin lah kalau gitu. Apa yang dipikirin? Enggak, maksudnya kalau ada pikiran sedikit stres gitu langsung pusing sebelah gitu, Dok. Migrain sebelah gitu. Sekarang yang Ibu keluhkan apa? Nih yang saya mau tadi awalnya kan pneumonia. Ya. Jadi yang kira-kira Ibu yang minta saran dari saya apa? Kalau sekarang itu masih sering batuk, tapi nggak sering kayak waktu itu. Nah, itu pagi hari mesti saya tuh mengeluarkan lendir, dahak warna hijau gitu, Dok. Baik. Terus tangan kiri saya tuh kadang kayak panas gitu, Dok. Terus punggung ini kadang juga panas. Padahal minum saya juga sudah banyak. Lebih dari 2,5 liter sehari. Air putih itu, Dok. Nggak pernah saya minum air es gitu, nggak pernah.
Ya, oke. Baik Bu. Bu Selvi, terima kasih ya, ditunggu jawabannya. Ya, sekian dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Selvi, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Semoga sehat terus dan tetap semangat. Baik, pertama saya coba menganalisa ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Kalau berkaitan dengan lendir tadi ya, lendir dalam tubuh seseorang yaitu bisa menjadi satu indikator adanya peradangan atau infeksi. Jadi apalagi tadi Ibu menyebutkan ada dahak yang berwarna kehijauan ya, ada dahak yang berwarna kehijauan yang biasanya kita di dunia kesehatan biasanya itu sudah bisa menjadi salah satu indikator adanya peradangan. Maka ada beberapa hal yang mungkin saya boleh sarankan kepada ibu ya, kepada ibu khususnya untuk menghadapi katakanlah penyakit ibu ini. Kalau saya lihat tadi kan ada ucapan ibu bahwa kalau ada pikiran sedikit gitu kan akhirnya muncul vertigo, muncul migrain seperti itu. Ya manusiawi sih, ya cuman jangan sampai hal-hal seperti itu mengganggu aktivitas kita tiap hari, apalagi mengganggu aktivitas ibadah. Ya maka kalau mungkin kita runut dari awal tadi saya katakan bahwa perbaiki ruh kita, ya perbaiki ruh ibu, ya perbaiki jiwa nafsunya dengan cara lebih banyak lagi melakukan ketaatan. Ya mungkin zikirnya agak diperlama, kemudian baca Al-Qur'annya juga diperlama, sodakohnya diperbanyak, menolong orang lebih banyak ya. Sehingga nanti ketenangan yang akan didapatkan. Sebab manusia atau kita ya seperti ini tidak akan lepas dari ujian musibah, itu tidak akan bisa lepas karena akan ada terus tiap hari, dan iman kita itulah bentengnya. Jadi kayak mungkin di kondisi seperti sekarang ini ya saatnya lebih meningkatkan keimanan ya, dengan cara apa ya, mungkin sholat duhanya misalkan biasanya 2 rakaat naikin jadi 4, 6, 12 misalkan gitu ya. Sodakonya biasanya misalkan 10.000 atau 20.000 ya naikin lagi lebih banyak lagi. Menolong orang ya, mungkin memberi makan orang lain itu juga menjadi salah satu pilihan ya. Banyak dan Al-Qur'annya ditadaburi ya, dipahami ya. Dan doa-doa juga diperbanyak. Jadi itu hal-hal yang akan menenangkan jiwa kita, menenangkan ruh kita dan menguatkan iman kita dengan ketaatan. Nah, lalu yang berkaitan dengan jasad ya, mungkin tadi Ibu menyebutkan tentang ada batuk-batuk seperti itu. Nah, biasanya yang saya paham ya, atau mungkin yang saya pahami bahwa lendir itu terbentuk karena memang makanan. Jadi mungkin kalau boleh saya sarankan, selain mungkin tadi Ibu sudah mengatakan mau tepung-tepungan, karbo, mungkin minyak-minyakan juga dikurangi. Minyak-minyakan juga dikurangi ya, atau mungkin di stop. Minyak-minyakan goreng segala macam dalam segala bentuk ya, gula pasir gitu, untuk mungkin tepung-tepungan itu biasanya dia berpotensi membentuk lendir ya, berpotensi membentuk lendir. Nah, kondisinya adalah ya sekarang bagaimana cara kita memperbaikinya ya. Perbaikan yang pertama adalah kuatkan imunitas ibu ya, dengan cara ya mungkin salah satunya bisa dengan mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu adalah mikrobiom atau mikroba yang baik yang bisa menguatkan sistem atau kekebalan tubuh kita ya, dan banyak sekali manfaatnya. Sekarang sudah banyak beredar di Indonesia, jadi cairan-cairan fermentasi seperti probiotik itu bisa Ibu konsumsi. Kemudian lendir tadi ya kita bisa mungkin grojokin gitu kan dengan rempah-rempah rimpang yang sifatnya hangat ya. Contoh misalkan kapulaga, bunga lawang itu sangat baik untuk membersihkan lendir. Ya, ditambah lagi mungkin Ibu bisa mengkonsumsi juga resep ya yang pernah saya tulis juga di Instagram beberapa waktu lalu ya. Yang itu isinya adalah jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu bisa Ibu konsumsi untuk menguatkan imunitas dan menguatkan pencernaan juga ya. Itu salah satunya. Dan makanan-makanan yang sifatnya dingin ya, seperti buah-buahan yang banyak airnya itu sebaiknya dikurangi dulu. Ya, jadi yang Ibu konsumsi mungkin pengen makan di rumah lebih banyak makanan-makanan yang berbumbu. Ya, misalkan Ibu bikin singkong, yang singkong rebus, kemudian nanti dimakan pakai sambal, tapi sambalnya jangan pakai minyak. Ya, bikin sambal mentah gitu kan, itu kan enak tuh. Nah, itu juga bisa membuang lendir. Dan jangan lupa berjemur ya, berjemur
Itu juga menjadi salah satu solusi untuk menguatkan diversitas dari mikrobiom yang ada pada tubuh kita. Nah, berkaitan dengan tadi kebas-kebas atau mungkin kesemutan di tangan ya, bisa jadi saya menduga karena nggak tahu. Ya, itu juga ada masalah di tulang belakang. Ya, jadi tulang belakang ibu juga sebaiknya coba diperiksakan ya. Kalau ibu tadi nggak tahu di mana tadi, ibunya di Surabaya ya. Kalau di Surabaya nanti mungkin Surabaya, bukan? Tadi ibunya nggak ngasih tahu tempat, di mana tadi? Ya udah. Nggak ngasih tahu, Bekasi. langsung tanya. Oh Bekasi, maaf. Ya. Nanti saya bisa referkan beberapa teman-teman yang mungkin insya Allah bisa membantu ya untuk memperbaiki tulang belakang ya. Biasanya keluhan-keluhan seperti itu ada sumbatan-sumbatan, misalkan di daerah leher, daerah bahu dan tulang belakang yang secara umum itu biasanya ada sumbatan di situ menyebabkan jalur saraf ke tangan itu bermasalah. Tapi itu untuk awalan itu bisa ibu atau mungkin ibu bisa cari pembekam ya yang bisa membekam daerah sekitar situ. Jadi jalur-jalur yang misalkan ini leher ya, ini leher ya, ini bahunya gitu kan, atau mungkin ini bahunya. Daerah sekitar ini dibekam tuh insya Allah membantu memperbaiki jalur-jalur saraf di situ. Itu yang mungkin bisa saya berikan saran. Allahu a'lam. Demikian Ibu Selvi, terima kasih Ibu sudah bergabung dan semoga Allah sehatkan ya. Ini beberapa ibu-ibu juga sudah ngasih kode, tolong bacakan pertanyaan saya. Sabar ya Ibu ya, karena banyak sekali yang masuk, baik itu di fitur Q&A ataupun juga di YouTube. Jadi harus ngantri dan insya Allah nanti kita akan sampai pukul 10.45. Jadi sekitar ada waktu 8 menit lagi ya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari Q&A. Ibu Yeti, saya sudah pasang sebentar. Saya sudah pasang ring 1 karena penyumbatan di pembuluh jantung sampai 90%. Kata dokter, saya harus minum obat sepanjang usia saya. Nah, apakah mungkin Dokter Zaidul saya bisa berhenti minum obat kimia dengan mengkonsumsi yang lain yang lebih alami begitu, dari herbal atau yang lain sebagainya? Ibu Yeti di Garut, usia 41 tahun. Ya. Baik, bismillah. Ya, pertimbangan untuk ibu berhenti atau tidak mengkonsumsi itu kembali ke ibu sendiri sih ya. Saya tidak saya tidak mau mencampuri karena kan ibu sudah berobat sama beliau. Tapi dalam pemahaman saya ya, bahwa yang namanya jantung ketika sudah dioperasi dipasang ring seperti itu ya, secara teori kedokteran atau secara teori modernnya memang diperlukan obat untuk mengencerkan darah atau obat untuk menurunkan kolesterol. Biasa seperti itu protokol yang saya tahu. Pertanyaannya, kalau saya balik pada ibu, kira-kira nih begini. Kalau ibu rutin berpuasa, misalkan puasa Daud, misalkan gitu kan, ibu mulai memperbaiki pola makan ibu, misalkan ibu maunya memperbanyak makan serat, makan buah, makan sayur gitu ya, atau rempah-rempah, dan mengurangi makanan-makanan yang bisa mengentalkan darah, dan ibu mulai memperbanyak minum air dan mulai rutin berbekam. Kira-kira dengan konsep seperti itu darah ibu akan terkendali nggak? Kalau saya yang ditanya, saya akan jawab iya gitu loh. Nanti kan jawaban sebenarnya. Apalagi ada beberapa jenis rempah atau rimpang ya, atau mungkin bumbu-bumbu dapur yang memang punya kemampuan untuk mengencerkan darah. Contoh ya, ini bawang putih ya. Kemudian ini jahe, bahkan kunyit seperti ini pun salah satu pengencer darah. Habatus sauda ya. Jinten hitam ini dalam bentuk minyaknya juga salah satu yang mengencerkan darah. Ya, jadi sebenarnya kalau pola makan ibu terjaga, ibu mengkonsumsi serat, airnya cukup dan mengkonsumsi herbal seperti itu, maka insya Allah sebenarnya bisa. Ya asal disiplin saja ya. Tapi tadi ya semua saya kembalikan, saya nggak berani
Nanti saya diomelin sama dokternya pula. Ya, intinya adalah kalau ibu yakin dan sudah tahu ilmunya sebenarnya bisa. Karena tadi saya katakan ada banyak bahan-bahan alam yang Allah ciptakan yang memang dia bisa melancarkan darah, ya, melancarkan aliran darah, kemudian mengencerkan, ya, air putih saja sebenarnya kalau kita minum dalam jumlah yang cukup, ya, insya Allah juga sangat membantu untuk melancarkan aliran darah. Apalagi ditambahkan dengan bekam. Karena kan kekhawatirannya adalah ketika darah itu mengental. Nah, kita tinggal balik, darah itu mengental karena apa? Karena lemak yang berlebihan, karena air yang kurang, karena nggak ada serat, gitu kan, karena jarang gerak, kan itu sebenarnya. Artinya kalau itu kita hindari dan kita mulai mengkonsumsi tadi yang saya jelaskan tadi, ada rempah, ada rimpang, buah dan sayur, serat-serat yang baik, gitu kan, atau lemak-lemak baik seperti zaitun, ya, itu sebenarnya pasti akan terjaga tubuh kita, asal disiplin saja. Seperti itu mungkin, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Yati ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Dari Bu Narti, usia saya 42 tahun dokter dan saya pernah keguguran 3 kali. Sampai saat ini belum punya anak dan sekarang sudah tidak menstruasi. Apa yang harus saya konsumsi dan tidak boleh secara lahiriah dan batiniah gitu ya. Oke, apa mau hamil lagi atau gimana Ibu Narti ini? Ya, harusnya begitu sih pertanyaannya. Tapi ada statementnya sudah tidak menstruasi lagi, artinya sudah usia 42, Ustaz. Oke. Keterangannya kurang lengkap, saya kira mungkin ada baiknya konsul juga ke dokter kandungan ya, yang bisa melihat ini nggak mensnya karena apa. Karena dulu ada salah satu jamaah saya juga yang dia karena autoimun kemudian mengkonsumsi satu jenis obat akhirnya nggak mens. Tapi ternyata ketika autoimunnya sudah membaik dan dia mulai memperbaiki pola hidupnya, ternyata mensnya kembali lagi gitu loh. Jadi mungkin ini tidak mensnya mungkin harus dicari tahu dulu kenapa. Ya karena saya nggak bisa, karena tidak mens itu atau amenore ya mungkin bahasa medis itu penyebabnya banyak ya, macam-macam. Ya ada juga karena kelainan seperti tumor gitu kan atau kelainan hormon, itu mungkin yang lebih ahli mungkin dokter kandungan. Dicari dulu itu masalah di mana, nanti menjelang itu mungkin ibu coba berpuasa dan pola hidup sehat coba diterapkan dulu sama juga dengan berbekam, itu mudah-mudahan bisa membantu dulu ya. Sambil nanti konsul sama dokter kandungan ya. Wallahu a'lam. Oke, itu dulu dipastikan ya, Ibu. Terima kasih. Dan karena tadi saya sebutkan di pertanyaan terakhir, Dokter Zaidul mohon ditutup dengan mungkin pesan ya atau nasihat sebelum kita tutup kajian di pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian jemaah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan mudah-mudahan pencerahan bagaimana kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting dalam Islam ya, bahkan dalam doa zikir pagi petang kita di situ disebutkan atau mungkin diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta sehat dan afiat. Maka pesan saya kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kesehatan ini bukan karena sekedar tren, bukan sekedar gaya hidup, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, bukan karena ini bagus, itu bagus, ini sehat, itu sehat, bukan. Tapi lakukan itu adalah atau dalam rangka menjaga keimanan kita. Dan lakukan itu dalam rangka menjaga ketaatan kita. Dan lakukan itu dalam rangka menjalankan peran kita untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu butuh sehat atau perlu sehat, maka jagalah ya apa-apa yang masuk ke badan kita. Ya, kita meminta pada Allah agar diberikan rezeki yang halal untuk bisa membeli atau mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Kita minta pada Allah agar diberikan rezeki yang halal agar bisa membeli atau mendapatkan makanan yang thayyib atau minuman yang thayyib. Dan itu semua harus ada pengontrolnya, yaitu iman. Ya, maka imanlah yang menjadi standar atau mungkin tolak ukur kita dalam berhidup sehat. Ya, karena memang misalkan ya kita tahu bahwa kurma itu sehat, tapi kalau seandainya berlebihan dalam makan kurma tidak baik. Maka halal, thayyib dan tidak berlebihan menjadi kesimpulannya di situ untuk menjaga kesehatan jasad kita. Namun yang tidak kalah penting bahkan jauh lebih penting adalah menjaga kesehatan ruh.
Ya, perbanyak membaca Quran, perbanyak zikir, perbanyak katakanlah berbuat baik, itu akan menjaga kesehatan ruh kita, dan perbanyak bicara dengan Allah dalam bentuk doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sehatkan kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dalam keadaan tubuh yang baik, jasad yang baik, ruh yang baik, sehingga nanti Allah menyambut kita juga dengan baik, dengan ucapan atau mungkin dengan firman Allah yang dia sebutkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang lain di kajian Masjid Al-Irsyad Surabaya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Dr. Zaidul Akbar untuk nasihatnya pagi hari ini. Dan Bapak Ibu juga terima kasih untuk Anda yang bergabung dari awal sampai saat ini. Sementara untuk pertanyaan-pertanyaan tadi semoga sudah bisa diwakili ya dengan pertanyaan yang sudah kami bacakan atau konsep. Tadi kan Ustaz Dr. Zaidul banyak bicara tentang konsep keseimbangan, kemudian konsep makanan yang sehat, makanan yang baik, kemudian konsep menjaga ruh kita, menjaga jiwa kita, kemudian juga menjaga jasmani kita. Baik, sebelum kami tutup, kami kembali mengingatkan untuk kajian malam hari ini ada dua. Yang pertama bersama Ustadz Budi Ashari LC jam 18.45 atau setelah sholat maghrib. Kemudian yang terakhir ada Ustadz Adi Hidayat jam 8 malam ya. Dan untuk semua kajian ini dilaksanakan oleh Masjid Al-Irsyad secara online di Masjid Al-Irsyad TV, YouTube atau melalui webinar. Jadi tidak langsung di masjid ya, tapi melalui YouTube dan juga Zoom secara online. Mohon maaf untuk ada yang sudah datang tadi ke masjid pagi-pagi ini, mohon maaf karena acaranya online di YouTube dan juga Zoom. Kami ulang lagi jam 8 malam dan juga setelah sholat maghrib. Semoga Allah berikan kesehatan dan juga semangat untuk terus mengikuti kajian-kajian dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.